Shalom Mister, perkenalkan saya Frisli Hasinta Melilak dari Prodi Teologi semester 4 NIM 2301005. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Neuroteologi dengan dosen pengampu Mr. Sonela Jumelana MPD. Dari video ini yang akan dibahas yaitu materi dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15. Materi yang pertama yang akan dibahas itu otak dan iman. Di dalam materi ini akan menjelaskan mengenai hubungan antara otak dan iman yang dilihat dari sudut pandang neuroteologi. Dalam materi ini akan menjelaskan bagaimana struktur dan fungsi otak terlibat dalam pengalaman spiritual, pengaruh praktik, keagamaan terhadap aktivitas rohani seperti peningkatan fokus dan pengendalian diri. Dalam konsep neuroplastistis yang menjelaskan kemampuan otak untuk berubah melalui pengalaman spiritual. Materi ini menekankan pada iman yang melampaui fokus otak semata. Meskipun otak berperan penting dalam memahami dan mengalami hal spiritual, namun praktik spiritual juga dapat membawa dampak positif pada kesehatan mental dan fungsi otak seseorang individu. Yang selanjutnya itu materi mengenai otak dan doa. Pembahasan mengenai otak dan doa ini mengeksplorasi neuroteologi, yaitu kajian tentang bagaimana doa mempengaruhi fungsi otak manusia. Penelitian yang mengungkapkan bahwa doa mengaktifkan bagian-bagian otak yang berhubungan dengan konsentrasi, pengambilan keputusan etis, empati, dan cinta, korteks prefrontal dan korteks cingulate anterior. Sedangkan bagian yang terkait dengan kecemasan dan ketakutan itu berada di bagian amigdala, menunjukkan penurunan aktivitas. Pelepasan hormon seperti dopamin dan oksitosin juga memainkan peran dalam menciptakan rasa damai dan keterhubungan spiritual. Perubahan ini mengaitkan hasil penelitian neuroteologi dengan kehidupan mereka yang beriman. Doa bukan hanya sebatas ritual keagamaan, tetapi juga sebagai sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan yang menghasilkan efek positif baik secara biologis maupun psikologis. Aktivitas otak yang dipicu oleh doa mendukung ajaran Alkitab tentang pemulihan, harapan, dan pertemuan pribadi dengan Tuhan. Melakukan doa secara konsisten dihubungkan dengan kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi stres serta perkembangan karakter Kristiani. Dalam materi di atas dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya doa sebagai karunia Tuhan yang mempengaruhi semua aspek dalam diri manusia, spiritual, mental, dan fisik. Neuroteologi memperkuat keyakinan pada kekuatan doa dan mendorong umat beriman untuk lebih mendalami dalam hubungan mereka dengan Tuhan melalui praktik doa yang serius dan terus-menerus secara konsisten. Penelitian ini menunjukkan bahwa iman dan ilmu pengetahuan saling mendukung dalam memahami dampak transformatif dari doa dalam kehidupan manusia Kristen. Selanjutnya itu materi mengenai otak dan hukum kehidupan, hukum pertama dan hukum yang paling terutama. Dalam materi ini akan menjelaskan hubungan kasih ajaran inti Yesus Kristus dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang menekankan pentingnya mencintai Tuhan dan sesama. Pada materi ini akan menguraikan fungsi otak dalam memahami serta menerapkan hukum kasih tidak hanya dalam aspek emosional tetapi juga melalui komitmen mental, pilihan, dan tindakan yang secara nyata dilakukan. Penelitian ini menunjukkan bahwa otak melalui neuroplastisitas mampu beradaptasi dengan hukum kasih, menciptakan kebahagiaan dan merilis hormon oksitosin. Pada materi ini juga akan menjelaskan bagaimana elemen otak seperti lobus temporal, lobus parietal, dan lobus occipital, sistem limbik, dan hipotalamus berperan dalam pengalaman spiritual serta pelaksanaan hukum kasih dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman mencintai Tuhan dan sesama diolah oleh korteks prefrontal yang menghasilkan keputusan logis untuk mencintai
merupakan saat menghadapi tantangan. Konsep neuron cermin diuraikan sebagai mekanisme otak yang memungkinkan kita untuk menirukan tindakan cinta yang kita lihat. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa pentingnya fungsi otak dalam memahami dan melaksanakan hukum kasih, karena hukum kasih adalah hukum terutama dan paling utama dalam hukum kehidupan. Ketaatan terhadap hukum kasih yang dipandu oleh Roh Kudus menciptakan keseimbangan antara logika dan emosi, menghasilkan tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hukum kasih digambarkan sebagai proses pertumbuhan spiritual yang mengubah struktur otak dan mewujudkan kasih Tuhan di dalam tindakan kita secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, selanjutnya yaitu mengenai otak dan penderitaan. Bagaimana otak merasakan dan mengatasi rasa sakit? Otak mengelola rasa sakit secara fisik dan emosional melalui bagian-bagian seperti amigdala, hipokampus, dan korteks prefrontal. Saat merasakan sakit, otak merespon dengan stres dan emosi negatif. Seringkali hal itu terjadi pada setiap individu yang sedang mengalami penderitaan. Tentunya akan direspon dengan secara negatif, stres, dan juga emosi. Tetapi dalam beradaptasi melalui neuroplastisitas dengan menciptakan jalur saraf baru, pendekatan seperti mindfulness, terapi, dan dukungan sosial dapat membantu untuk mengurangi stres dan respon negatif terhadap sebuah penderitaan yang dialami. Struktur otak memiliki peran penting. Amigdala mengelola emosi, hipokampus terkait memori, dan korteks prefrontal membantu berpikir logis. Kerusakan pada ketiga bagian yang salah satu bagian ini dapat memperburuk rasa sakit. Selain itu, spiritualitas dan pengalaman religius seperti doa dan meditasi dapat merangsang area otak yang menenangkan dan membantu mengatasi rasa sakit atau trauma pada seorang individu. Spiritualitas sebagai alat biologis nyata yang dapat mengurangi stres dan mempercepat penyembuhan mental seseorang ketika menghadapi penderitaan. Bagaimana ia merespon hal tersebut dengan secara logis dan juga dengan tenang dalam menghadapi segala penderitaan yang dialami. Selanjutnya itu materi mengenai otak dan karakter. Pada bagian ini akan menjelaskan pembentukan karakter dari sudut ilmu saraf dan prinsip-prinsip di dalam Alkitab. Pembentukan karakter atau watak adalah proses rumit yang melibatkan fungsi otak dan nilai spiritual. Ilmu saraf menunjukkan bagaimana otak mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku seseorang. Sedangkan prinsip Alkitab memiliki panduan moral. Karakter dibangun melalui interaksi antara aspek biologis dan latihan spiritual. Di sini juga membahas hubungan antara otak, pikiran, dan tindakan. Otak memproses informasi dan menghubungkan dunia luar dengan dunia dalam. Pikiran yang dipengaruhi oleh pengalaman mengatur perilaku dan transformasi waktu tergantung pada interaksi, kejadian, respon, dan hasil. Alkitab menekankan pentingnya mempersembahkan tubuh dan pikiran kepada Tuhan untuk memperbarui cara berpikir seorang individu. Selain itu, membahas kontribusi spiritualitas dalam pembentukan karakter seorang individu. Praktek spiritual seperti doa dan meditasi dapat mengubah karakter seseorang atau mengubah cara berpikir otaknya, meningkatkan kemampuan berpikir, dan memperdalam pengalaman spiritual seorang individu. Bagian tertentu dari otak berperan penting dalam proses ini, yang mempengaruhi pemikiran logis, motivasi, dan kesadaran sosial. Dengan demikian, spiritualitas dapat membantu mengurangi stres dan mempercepat penyembuhan mental seseorang dalam menghadapi segala sesuatu persoalan dalam hidupnya. Karakter yang baik itu menentukan segala respon kita terhadap apa yang kita alami. Otak dan kesucian. Hubungan antara cara kerja otak dan konsep kesucian dalam neurologis. Sistem limbik memainkan peran penting dalam pengalaman spiritual seperti rasa takjub dan kasih, sementara korteks prefrontal mendukung refleksi diri dan kesadaran moral. Neuroplastisitas otak memungkinkan pembentukan
kenalan baru melalui aktivitas spiritual seperti berdoa dan meditasi. Ia memperkuat kebiasaan kesucian dan kesehatan mental. Kesucian muncul dari integrasi kognisi, emosi, dan perilaku. Kognisi membangun kesadaran spiritual, emosi memperkuat pengalaman spiritual, dan perilaku membentuk tindakan sesuai dengan nilai spiritual yang telah ia dapatkan sesuai dengan ajaran-ajaran nilai-nilai atau prinsip-prinsip di dalam Alkitab. Neuroteologi mengaitkan praktik keagamaan dengan aktivitas otak yang terukur. Penelitian menggunakan MRI dan EEG menunjukkan peningkatan aktivitas di lobus frontal saat ada meditasi, serta penurunan aktivitas di lobus parietal. Ia menjelaskan pengalaman transendental. Aktivitas religius merancang area otak yang terkait dengan emosi positif dan empati, meningkatkan kesehatan mental, dan juga menurunkan stres dan kecemasan. Meditasi mengubah gelombang otak menjadi alfa dan theta yang berhubungan dengan rasa tenang dan pengalaman spiritual yang mendalam. Neurokimia seperti serotonin dan dopamin juga berkontribusi pada perasaan bahagia dan damai seorang. Materi yang terakhir yang dibahas di neuroteologi yaitu tentang otak dan keserupaan dengan Kristus. Dalam materi ini akan diuraikan yang pertama yaitu dasar Alkitab dalam Mazmur 1 ayat yang kedua dan juga Roma 12 ayat 2. Menjadi keserupaan dengan Kristus adalah perjuangan, bukan anugerah yang kita dapat secara otomatis atau secara semena-mena atau secara gratis. Tetapi potensi untuk serupa dengan Kristus itu adalah anugerah yang diberikan kepada kita setiap manusia. Kudus tidak pernah memaksa orang untuk hidup dalam kebenaran, tetapi Roh Kudus pastinya akan menuntun setiap orang untuk hidup dalam kebenaran ketika pribadi tersebut mau dituntun dan mau hidup di dalam kebenaran. Pembaharuan pikiran dimulai dari apa yang diikut masuk oleh orang dan kebenaran firman Tuhan yang dimunculkan hari lepas hari dalam setiap pikirannya. Yang kedua itu dasar neologis. Jaringan baru yang terbentuk melalui syaraf merupakan hasil dari desain manusia sendiri. Demikian pun keputusan untuk hidup serupa dan seperti Kristus itu merupakan keputusan dari seorang individu dan tidak dapat diwakilkan atau tidak dapat dipengaruhi oleh lain, tetapi itu merupakan keputusan pribadi dari kita individu per individu. Untuk berubah dan hidup serupa dengan Kristus yang akan membedakan antara keputusan benar atau salah dalam sebuah tindakan dapat dilihat dari kebenaran yang diterima. Penguasaan diri bukan secara otomatis ada di dalam diri seorang individu, melainkan itu merupakan hasil dari proses pembentukan serupa seperti Kristus. Ketika seorang memiliki penguasaan diri, itu bukan secara otomatis ada atau anugerah, tetapi itu merupakan proses dari pembentukan serupa dengan Kristus. Latihan spiritual seperti doa dan puasa akan meningkatkan proses di korteks frontal dan melemahkan impuls di amigdala. Mengenai kasih dan empati berhubungan dengan neuron cermin. Yang disebut oleh neuron cermin adalah ketika seorang individu melihat dan melakukan kegiatan baik pada saat seseorang mengalami situasi atau peristiwa tertentu. Pada kondisi tersebut, kita memiliki rasa empati yang sangat tinggi terhadap individu tersebut yang sedang mengalami kesusahan, yang sedang mengalami keadaan di mana atau peristiwa di mana ia sedang jatuh, terpuruk. Kita datang memiliki empati yang sangat tinggi terhadap orang tersebut. Kebiasaan pembentukan kehidupan kudus, sebab kebiasaan baik terbentuk dari disiplin rohani. Jadi dari materi ini dapat disimpulkan bahwa otak memiliki peran yang sangat penting dalam setiap aktivitas manusia, tetapi juga Alkitab memiliki peran dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus memiliki peran dalam setiap kehidupan kita untuk bisa membantu kita memproses segala apa yang kita pikirkan di otak, apa yang kita lakukan setiap harinya melalui segala prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar. Ketika orang mau memiliki karakter yang baik dan serupa seperti Kristus, mau merespon penderitaan secara benar, secara positif, tentunya ia harus memiliki
melalui proses yang sangat panjang, yaitu proses pembentukan karakter dan proses pembentukan serupa dengan Kristus. Demikian Mister penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada yang salah. Terima kasih Mister. Shalom.